See you guys at closing. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat asa kebaikan. Kembali lagi dengan saya Alia Fatihah dalam live Instagram. Kali ini saya akan mengajak Dr. Andri dengan temanya wellness tourism. Aku langsung panggil Dr. Andri ya, bentar ya dok. Halo. Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Andri sudah mau join di live Instagram Masa Kebaikan malam ini. Ya, judul apa? IG-nya sudah bagus, Asa Kebaikan. Iya, tapi ada tapinya nggak dok? Apa tapi apanya dok? Nggak ada tapinya. Memang kebaikan kan harus diasah terus ya. Ya betul. Jadi gini dok, kita ini kan 7 jurnalis perempuan dari berbagai media di Indonesia. Kita itu dari awal tahun 2020 itu seperti kayak membentuk komunitas gitu loh dok. Jadi kita tuh membuat suatu hal yang positif dan bermanfaat. Karena kita membaca kan awal tahun pas pandemi, jadi kita bergeraknya lewat live Instagram, lalu kita share ke YouTube gitu loh dok. Terus dengan berbagai tema dan narasumber. Gitu. Setuju. Tapi kan memang. Oke. Kenapa dok? Wellness sendiri kan sebetulnya mencoba mencari keseimbangan, keharmonisan antara positif dan negatif. Jadi negatif selalu ada, tapi diseimbangkan sama positif gitu ya. Jadi harus ada dua-duanya sih. Jadi artnya itu nanti ada di scope wellness. Wellness itu kan well-being dan fitness artinya. Dok, aku buka dulu ya dok, sebentar ya untuk teman-teman Asa Kebaikan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat Asa Kebaikan. Terima kasih sudah mau join bergabung di live Instagram setiap Sabtu malam. Sekarang ini saya punya narasumber Dr. Andri Edwin Dahlan, seorang expert wellness tourism. Ya dok, dokter ini sudah berkecimpung di dunia tourism, wellness tourism atau health tourism ini sudah lama ya dok. Saya bacain dulu ya dok, ini sedikit kurikulum vitae-nya ya. Jadi biar teman-teman Asa Kebaikan tuh juga tahu lah gitu kan. Kalau dokternya benar-benar expert gitu loh di bidangnya. Nah jadi Dr. Andri Edwin Dahlan ini lulusan dari Fakultas Kedokteran di Unpad ya dok ya, Unpad Bandung ya dok ya. Unpad Bandung betul. Terus, iya dokter. Oke, dokter pernah menjadi manajer medical tourism di Associate with Parkway Health Group Singapura ya dok, di Singapura. Juga Associate with Medicine Dr. Raffles Group dan Associate with Medical Dr. Ramsey Group ya dok, tahun 2006 sampai 2016. 2016 sampai sekarang dokter sebagai Direktur of PT Catur Medica ya dok ya. Appointment as medical referral nanti ya di Singapura, juga di Ramsey di Malaysia, di Gangnam Medical Korea Selatan. Wah, dokter temenannya ini nih, apa namanya, K-pop drama. Asik banget ya dok. Lalu dokter juga dari saya perkecil ya dok ya. Dokter juga sampai sekarang dari tahun 2017 adalah Head of Project Indonesia Medical and Health Tourism developed by PT Medical Advance Indonesia. Ya dok. Lalu dari 2018 sampai sekarang tim pengembangan Geopark Belitung Geosat Desa Bukit Paramon. Dari 2019 sampai sekarang pendamping pengembangan Desa Wisata Palintang dan Desa Gambung Jawa Barat.
Lalu 2019 sampai sekarang tim pengembangan hasil tourism desa wisata Bali Barat. Dan experience organization ini juga banyak banget ya dok, wow. Sebenarnya nggak jauh berbeda dari yang tadi saya bacain ya dok ya, Health Tourism Consultant, Chairman of Indonesia Medical Literacy Community gitu ya dok. Nah kan sekarang kita ngambil judulnya nih Health Tourism atau Wellness Tourism. Mungkin sebagian orang tuh belum aware, belum ngeh apa sih Wellness Tourism itu. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara garis besar dulu untuk orang-orang awam yang nggak ngerti istilah medical gitu ya dok ya. Silakan dokter Andri. Terima kasih Mbak Alia, terima kasih para follower Asa Kebaikan ya. Jadi makhluk apa sih health tourism itu ya? Kan banyak yang bertanya gitu ya. Termasuk teman-teman jurnalis juga masih banyak yang confused ya. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri nggak Iya. Jadi health tourism itu sebenarnya induknya. Ini secara definisi aja, itu induknya. Ya, definisinya dia terdiri dari medical tourism concept sama wellness tourism concept. Kalau yang medical tourism itu lebih kepada kuratif, upaya pengobatan. Tapi going abroad, pergi ke suatu tempat jauh dari domisili asalnya. Bisa internasional, bisa dalam region nasional sendiri. Jadi misalnya orang dari Kalimantan tahu ada pengobatan untuk penyakitnya bagus di Jakarta, dia terbang ke Jakarta. Nah, itu bagian daripada medical tourism. Nah, dia pergi karena ingin mendapatkan pengobatan. Bisa juga dari Indonesia pergi keluar. Nah, itu juga bagian dari medical tourism. Nah, kalau yang wellness, itu orang sehat yang pergi. Tapi dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatannya, dalam rangka pencegahan penyakit, dan dalam rangka rehabilitasi pasca sakitnya. Nah, wellness tourism ini yang sebetulnya menurut saya lebih banyak diversifikasi produknya dibandingin medical tourism terminologi. Nah, seperti itu kurang lebih definisinya. Kalau baca definisi yang lain banyak banget, nanti malah nambah bingung. Kita pegang yang ini aja deh, Mbak Alia. Saya tuh sempat diskusi sama beberapa teman di Asa Kebaikan, juga teman-teman lain tuh tanya soal health tourism gitu loh. Saya juga banyak browsing gitu loh dok, biar saya juga nggak kelihatan kebingungan nih ketika live Instagram ini sama dokter nih. Dan kebanyakan teman-teman tuh juga bingung dok, karena mereka tuh lebih familiar tuh dengan medical tourism. Kayak misalnya kayak orang Indonesia lebih banyak berobat ke Malaysia gitu ya dok ya, ke Penang, ke Malaka gitu dok. Nah, kalau wellness tourism ini kalau yang dari saya baca, entah mudah-mudahan sih kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam ya dok ya, sumber daya alam di Indonesia yang banyak banget gitu ya, untuk menjaga kualitas kehidupan orangnya atau bagaimana dok? Ya, jadi sebenarnya konsepnya sih menggunakan environment apa saja, tidak hanya alam ya, tapi tujuannya. Jadi wellness tujuannya adalah well sendiri kan dari well-being, ness-nya dari fitness. Jadi well-being dan fitness, nah itu menjaga kesehatannya secara holistik, baik dari psiko, sosial, termasuk juga spiritualismnya. Nah itu yang sebetulnya konsep holistik arah timur, gaya timur. Oleh sebab itu, konsep holistik wellness itu banyak berkembang di negara-negara yang menganut paham budaya timur, pengobatan timur. Saat ini orang lagi banyak trennya pergi ke Asia. Nah, kebetulan di Indonesia itu pemanfaatannya banyak menggunakan alam. Karena memang alam kita kan sumber dayanya sangat besar sekali, sangat luas. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Alia, wellness itu. Iya. Ini kan di sini juga ada nih dok, ini dari hasil saya browsing ya dok ya. Nah, jadi kita ini kan kayak sumber daya alam seperti herbal atau jamu gitu kan dok. Jadi kita memanfaatkan kesehatannya dari sini gitu loh. Itu bisa dijelaskan nggak dok seperti apa ya? Untuk orang awam agar memahaminya gitu loh dok. Kalau saya sih melihatnya gini ya, bukan hanya jamu, tapi memang unggulan kita adalah di jamu, karena itu sudah tradisi dari nenek moyang. Hanya masalah branded
marketnya nih, membrandingkannya, kemudian memasarkannya, itu yang kita kalah sama negara-negara lain. Misalnya gini, ada setiap tahun tuh selalu ada summit tentang Global Wellness Summit, ya. Dan Indonesia itu nggak pernah masuk loh di dalam inceran negara-negara tujuan wellness tourism dunia. Selalu di Asia itu yang masuk adalah Thailand, Malaysia. Padahal kalau kita ke sana, mereka melakukan menyiapkan minuman herb and spices itu banyaknya dari Indonesia. Kalau kita pergi medical spa ke sana, kalau kita pergi medical spa ke sana, bahan non edible untuk lulurnya, ya, untuk lotionnya, essential oilnya, itu banyak diambil dari Indonesia. Tapi mereka pinter banget mengemasnya. Nah, terus ilmuwannya mungkin banyak menulis di jurnal ilmiah, sehingga mereka lebih dikenal dalam setiap conference atau summit. Ya, yang muncul adalah nama-nama 3 negara itu. Iya. Dok, dari tahun saya baca ini ada berita dari tahun 2012 itu pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan wellness tourism. Jadi untuk juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah ini kan hampir 10 tahun sudah dicanangkan, tapi kenapa sampai sekarang belum kedengeran ya dok? Ini kira-kira masalahnya apa di Indonesia? Apalagi tadi yang kata dokter bilang summit global ini kan kita nggak pernah ada gitu. Itu apa dok? Ya itu dia. Satu menurut saya nih ya, jadi begitu saya resign dari pekerjaan medical tourism 2016 itu saya mulai keliling Indonesia. Karena kita belum punya data mapping biodiversity atau biodiversity keanekaragaman hayati kita itu kita belum punya daftar di setiap daerah itu kita belum ada. Nah, mungkin saya rasa kita langkah pertama itu kita belum ada arah yang jelas untuk mulai melist saja nih potensi kita dari keanekaragaman hayati. Kemudian kedua, saya ambil case study aja contoh ya, di Bukit Pramun itu waktu itu di Belitung, itu ada satu hutan kecil ya di Bukit Pramun. Ternyata begitu kita verifikasi, kita list, itu ada hampir 200 tanaman berkhasiat obat. Nah, data itulah yang kita mulai mapping, mulai kita catat, kemudian kita perkecil lagi mana nih yang bisa diproduksi untuk masyarakat sekitar. Nah, dari hasil sekitar 200-an, hampir 200 nomenklatur tumbuhan yang berkhasiat itu, bisa ada 10 lah kurang lebih yang kita produksi menjadi minuman kesehatan, kemudian menjadi lulur untuk medical spa, kemudian juga pakai untuk minyak essential oilnya. Nah, jadi yang saya rasakan mungkin di lapangan kerjasama antara komunitas masyarakat setempat, kemudian kerjasama dengan siapa yang membina mereka. Mungkin beberapa institusi pemerintahan, apakah itu pariwisata, apa itu Kementerian Perindustrian, kemudian sisi pendanaan dari Kemendes. Nah, kalau misalnya semuanya ini dilakukan musyawarah gitu ya di setiap desa dalam bentuk forum group discussion ya, potensi desa itu bisa tuh kita kembangkan sampai desa itu memiliki produk unggulan. Inilah nanti yang di branding dalam paket wisata kesehatan seperti itu, Mbak. Nah, jadi yang saya lihat mungkin kerjasamanya, kemudian pendataan ya, data yang masih kurang, kemudian langkah-langkah selanjutnya pendanaan, termasuk bagaimana memarketingkan produk ini. Nah, itu yang belum. Kolaborasinya. Teman-teman media penting banget loh, karena Pentahelix itu kan media tuh yang menguasai banget. Dok, ini kan dokter juga founder Get Well Tour ya, atau Geowisata Wellness Tour ya, Dok? Ya. Nah, tadi kan dokter juga bilang, kenapa dok? Jadi kan tadi katanya juga dari daerah setempat yang kurang kerjasama dengan pemerintah. Nah, dari dokter sendiri sebagai founder Get Well Tour itu apa sih yang dilakukan, Dok, agar wellness ini bisa lebih berkembang gitu loh? Iya, ya sebenarnya global trend wellness dunia itu sekarang tuh mengacu banyak ke terapi holistik ya.
terapi yang ke arah timur. Jadi saya sebetulnya mendirikan itu karena selain hobi jalan, selain hobi bergeowisata, kemudian memasukkan unsur-unsur wellness-nya. Jadi kita ada melakukan olahraga pernapasan, misalnya di hutan, kemudian kita melakukan sunbathing, misalnya di pantai, kemudian kita melakukan forest bathing, ya, termasuk berendam di sumber mata air alami. Nah, konsep ini sebetulnya sudah lama nih dipopulerkan oleh Jepang. Misalnya Mbak Alia lihat tuh Shinrin-yoku, ya, Shinrin-yoku itu dari tahun 1982 sudah berdiri. Mereka hanya mengemas satu hutan kecil saja. Nah, orang di sana nggak boleh melakukan workout keras. Mereka hanya jalan, melakukan hening, kemudian merasakan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu plants energi itu masuk ke tubuhnya. Nah, ditambah dengan beberapa gerakan pernafasan olah nafas. Nah, beberapa riset kedokteran ternyata menyatakan terjadi peningkatan metabolisme tubuh itu terjadi akibat energy plants itu. Salah satunya menurunkan tekanan gula darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, kemudian membuat tubuh ini rasanya lebih fulfill energi. Jadi seperti recharging energi. Nah, itu ada beberapa risetnya. Jadi wellness ini ada bukti ilmiahnya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi gabungan dari wisata alam, geowisata, dan melakukan beberapa program wellness-nya. Nah, sebetulnya ini untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa ini loh sebenarnya break the routine daripada kegiatan rutin di kota, kita recharging energi. Dan beberapa yang kita tanya setelah itu, kinerja mereka lebih meningkat. Efektivitas kerjanya lebih meningkat. Prestasi kerjanya lebih meningkat. Itu tujuannya ke sana sebetulnya. Dok, kalau ada yang bertanya, kita juga nggak apa-apa ya, Dok. Kita ngobrol, kalau ada yang bertanya langsung jawab, itu nggak apa-apa ya, Dok. Yang saya bilang. Ini ada pertanyaan dari Mrs. Wibowo 2012. Dok, jadi wellness tourism ini lebih ke preventif promotif yang bukan kuratif? Gimana, Dok? Iya betul. Sama Miss Wibowo. Miss Wibowo. Betul, Miss Wibowo, wellness itu lebih ke arah non kuratif. Kita meningkatkan kualitas kesehatan salah satunya, kemudian mencegah terjadinya penyakit dengan meningkatkan imunitas. Kalau yang kuratif itu masuk ke medical tourism. Dan ada juga yang bilang wellness itu segala sesuatu aktivitas kesehatan yang tidak menggunakan pisau atau tidak invasif. Nah, ada dua definisi seperti itu. Gitu ya, Dok. Ini ada juga lagi pertanyaan masuk nih, Dok. Potensi ekonomi wellness tourism berapa banyak sih, Dok? Gitu kan? Tolong kasih contoh negara tetangga, misalnya selain jejamuan, potensi apa lagi yang bisa digali dari Indonesia? Ya, kalau sepanjang 5 tahun saya berkeliling Indonesia, ya potensi kita bukan hanya jejamuan. Jadi potensi kita itu ada 127 gunung berapi. Kemudian ada sekitar, ya, di dalam 127 gunung berapi itu, dia tentunya mengandung geotermal, sumber mata air panas bumi kan. Nah, thermal terapi itu sendiri sudah memiliki efek kesehatan. Ya, di onsen, beberapa onsen di Jepang itu sudah ada risetnya bahwa dia bisa meningkatkan vaskularisasi atau lancarnya aliran darah. Kemudian bisa juga membuat rileks pembuluh darah sehingga tekanan itu juga ikut turun. Nah, selain menghancurkan beberapa penyebab kelelahan seperti asam laktat, ya, kalau kita habis aktivitas kan capek tuh, berendam juga dia menjadi pecah. Nah, kemudian juga membangkitkan serotonin, itu hormon anti stres lah ya, yang membuat kita happy. Nah, itu baru dari panasnya. Kandungan mineralnya belum diteliti, ya kan? Nah, misalnya waktu perjalanan saya ke Belitung itu menemukan suatu geotermal ternyata banyak mengandung selenium.
Selenium itu ya di dalam medis banyak digunakan untuk anti-aging medicine, untuk peremajaan. Iya, kemudian untuk yang memiliki sakit sendi, artritis, rematik sendi. Nah, itu punya manfaat. Nah, belum semua bisa kita mapping. Kalau misalnya kita menemukan banyak sumber mineral lain dari rangkaian geothermal kita, tentunya bisa dibuat suatu center untuk geothermal terapi. Nah, contohnya yang sudah melakukan itu New Zealand. New Zealand itu menjadi kunjungan dunia untuk berendam air panas dan air mineral. Jadi banyak orang yang kelainan saraf, kelainan pasca stroke, kelainan orang lansia yang jalannya sudah sulit, dia melakukan wellness tourism di sana di bawah pengawasan medical advisor. Nah, itu contoh selain jejamuan. Mungkin itu sementara jawabannya. Ada lagi nih, Dok. Apakah bisa sebagai terapi untuk penyakit tidak menular? Misalnya DM, sehingga saat usia menua kualitas hidup itu lebih baik. Iya. Jadi seperti DM itu mungkin contoh dari penyakit katastrofik namanya ya. Jadi penyakit metabolisme yang menahun. Ya, metabolisme menahun itu misalnya seperti hipertensi, kolesterolemia, kelebihan kolesterol ya, kemudian penyakit gula juga. Tadi beberapa riset ternyata tanpa kita menggunakan herbal atau jamuannya, ternyata dengan menyerap energinya aja sudah ada penelitiannya di Jepang ya, saat kita bermain di hutan tuh sampai 2 hari, penelitiannya 2 hari pada orang-orang yang diperlakukan forest terapi di hutan, ternyata bisa menurunkan gula darah dan menurunkan tekanan darah. Nah, apalagi beberapa riset yang sekarang sedang dikembangkan ya, ada beberapa keseminatan dokter yang meneliti, contohnya Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, itu aktif sekali. Mereka meneliti beberapa tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang memiliki efek terhadap penyakit-penyakit yang katastrofik tadi. Jadi jawabannya ada, Bu. Ada penelitian ke arah sana. Kita tinggal tunggu hasilnya, dan sebagai informasi, di Solo, di daerah Tawangmangu, itu sudah ada pusat riset dari Kemenkes. Dan itu menjadi tujuan dari Wellness Tourism Indonesia. Iya, jadi kapan-kapan Mbak Alia saya ajak ke sana deh. Asik, bener ya, Dok? Ya. Diliput, Dok. Iya. Tapi inginnya saya tuh setiap daerah tuh punya pojok jejamuannya gitu. Jadi nggak hanya di center pusat aja, kan Indonesia tuh luas banget gitu. Belum semuanya terpetakan. Ya. Ada nggak, Dok, daerah mana lagi yang menjadi target, Dok? Saya kata di Indonesia tuh memang dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya, kan pengertian wellness tuh banyak sekali ya. Kalau trennya sekarang ya, 2020 terakhir di Wellness Summit itu, orang sekarang tuh lagi fokus sama energy medicine. Jadi bukan hanya hidup enak yang dicari, tapi bagaimana kita dying well. Jadi saat kita meninggal nanti dalam kondisi yang tetap berkualitas. Nah, jadi kita nggak harus sakit-sakitan, menderita di rumah sakit ya, terus sampai meninggal ya. Jadi makanya konsepnya dari holistik itu sekarang ditambah dengan spiritual terapi atau spiritual healing. Nah, spiritual healing itu contohnya ya, kalau di global terminologi itu meditasi. Mungkin kalau kita tarik ke semacam yoga masuk, Dok? Ya, yoga itu kan, saya rutin yoga, Dok. Masuk. Yoga itu kan ada 3 gerakan atau 3 bagian. 1 olah nafasnya, pranayama, kemudian geraknya, asana, ketiga meditasi atau zikirnya. Nah, terus jangan salah loh, yoga itu aslinya dari Indonesia, bukan dari India. Oh iya? Tapi selama ini orang berpikir India ya, Dok? Nah, itulah mereka pinter membrandingnya. Jadi ilmunya itu ilmu-ilmu
ilmu leluhur Nusantara yang dipelajari oleh mereka dibawa ke sana. Kebetulan mereka kan orang persemakmuran ya, jadi mereka pintar mengemasnya dalam bahasa universal. Kemudian mereka melakukan tambahan gerakan. Jadi yoga yang Nusantara itu lebih netral dia, tidak ada unsur spiritual healingnya atau region tertentu, enggak religius. Agak-agak mirip sholat ya dok, gerakan yoga ya, ada beberapa ya? Ya, ada beberapa. Misalnya kalau kita, ya ada beberapa. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan itu di beberapa religion tuh ada, mereka melakukan gitu. Nggak hanya di Muslim. Iya betul. Ini dok ada pertanyaan lagi dari sini dok. Di usia berapa orang sebaiknya mulai melakukan wellness tourism? Apakah anak-anak bisa? Manfaatnya long lasting atau harus diulang beberapa kali? Ya, bagus pertanyaannya. Ini mungkin saya agak mengutip sedikit bahwa saat kita lahir kan kita tuh ada growth hormone ya, ada hormon pertumbuhan untuk menumbuh kembangkan organ fisik kita dan juga kecerdasan ya, mental. Setelah usia pertumbuhan selesai, maka hormon ini fungsinya adalah growth hormone ini maintenance organ. Ya, menurut beberapa research ilmu anti-aging 30, hormon itu mulai menurun. Kalau kita tidak maintenance, maka menurunnya akan cepat. Nah, kita harapannya pengen ingin membuatnya menurunnya landai. Landai seiring dengan usia, artinya usia kita bertambah tapi kualitas hidup kita tetap baik gitu karena bisa memaintenance salah satu hormon anti-aging ini. Nah, jadi beberapa gerakan daripada wellness ya itu bisa menghambat atau bisa tidak bisa mengistilahkan anti-aging ya, palingan healthy aging. Walaupun usia semakin menua, tapi kita tetap sehat. Nah, itu yang dipelajari di dalam wellness center yang sedang saya kembangkan di Bandung. Sayangnya saat lagi pandemi ini kita stuck dulu, kita hanya melakukan online course aja. Tadi pertanyaannya apa ya? Terjawab tidak? Anak-anak apakah bisa dan manfaatnya long lasting atau harus diulang beberapa kali? Tetap harus diulang beberapa kali ya. Contohnya gini, di tempat wellness center kita itu kebanyakan adalah golden age, jadi usia yang 40 tahun ke atas. Sebelum mereka melakukan program wellness di kita, mereka dilakukan tes dulu seperti fleksibilitas ototnya, tonus ototnya, kemudian kekuatannya, kemudian akurasi. Ya, kalau usia makin melanjut kan akurasi semakin berkurang. Kita catat itu, termasuk vital atau tanda-tanda vitalnya, medical check up biasa ya. Kita catat. Kemudian kita lakukan program ini. Dulu setelah 6 bulan kita evaluasi lagi. Ternyata beberapa peserta ada yang meningkat. Jadi kemampuan kecepatan refleksnya meningkat. Kemudian daya tahannya, staminanya meningkat, endurance-nya meningkat. Kemudian fleksibilitas ototnya meningkat. Nah, kalau dikaitkan dari anak-anak, saya rasa pasti akan lebih bagus ya. Karena pada usia lanjut aja kalau kita latih fleksibilitasnya membaik. Kalau pada anak-anak di mana fleksibilitas itu masih bagus, ya, dia nanti seiring usianya menua, perlambatan itu penurunan fleksibilitas itu bisa dihambat. Nah, kurang lebih begitu. Tapi belum kita lakukan penelitian terhadap anak-anak. Nah, dan saya juga belum membaca riset penelitian ke sana. Karena di wellness kita fokusnya lebih banyak ke golden age atau geriatri, usia lanjut. Ya. Oke, Dok, ada lagi nih dok pertanyaan. Wellness tourism berarti bisa kurang tekornya anggaran BPJS Kesehatan yang sibuk ke arah kuratif. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemda atau wisata atau swasta? Keren. Iya, keren banget itu. Ini keren banget pertanyaannya. Dan ini yang sebetulnya inti perjuangan saya. Kesehatan ini nanya. Betul nih, follower namanya Eni dong. Ya.
Ya malam Mbak Edi ya. Mbak Edi banyak baca kayaknya. Bahkan mungkin pernah merasakan ya sehingga bisa menyimpulkan. eh ini ada di angan-angan saya juga nih ya. Cuman saya belum hitung. Begini, seandainya hitungan asuransi aja ya. Kalau orang itu jarang sakit ya, maka company atau corporate akan sedikit mengeluarkan dana kesehatan. Karena dana sakit itu kan besar sekali ya. Nah, Iya, kemudian kalau betul. kita hitung dari yang kecil itu, mestinya pemerintah juga punya hitung-hitungannya ya. Mungkin orang health economic yang bisa menghitung. Jika ternyata angka kesakitan di kita, oh, terjadinya penyakit di kita itu semakin berkurang karena status wellness-nya meningkat, maka tentunya anggaran kesehatan itu nggak digelontorkan banyak gitu. Nah, kemudian kedua, jika misalnya orang-orang dari seluruh dunia membidik Indonesia menjadi destinasi daripada wellness tourism, artinya devisa meningkat. Nah, ini kolaborasinya di kementerian, antara Kementerian Keuangan, Pariwisata, dan Kesehatan, mungkin sebagian daripada marginnya itu bisa disupport untuk layanan kesehatan dasar Indonesia. Ya, sampai saat ini memang layanan kesehatan di Indonesia masih terpaku kepada layanan dasar dan terkendala oleh luasnya demografi kita, bervariasinya struktur sosial kita, tersebarnya pulau-pulau. Nah, jadi kebanyakan mungkin anggarannya akan habis di logistik, transportasi, penyebaran SDM, infrastruktur. Nah, itu ada di iya, tapi kita perlu orang ahlinya untuk menghitung. Nah, oleh itu, saya rasa harus duduk bersama, mulai dari tingkat pemerintah paling terkecil, ya, yang memiliki potensi di daerahnya, kemudian sampai ke pusat. Nah, itu tugas diantaranya saya di asosiasi lebih mencoba untuk mengedukasi dulu nih, ya. Tentunya dengan bantuan teman-teman wartawan, bagaimana kita bisa menghitung ini istilahnya ya, mismatch-nya ya. Nah, bagaimana disubsidi nih dari potensi besar kita di wellness, bagaimana disubsidi untuk ke pelayanan kesehatan dasar kita di tingkat kuratif. Itu kurang lebih Mbak Eni. Ya. Dokter, tadi kan saya baca CV-nya sempat di Malaysia dan Singapura nih, Dok. Apa dok perbandingannya mungkin ada yang bisa jadi Indonesia dan Malaysia Singapura tadi dalam hal wellness tourism ini bagaimana perbedaannya gitu, apa yang harus kita pelajari dari mereka atau mereka mempelajari dari kita? Kalau di Singapura itu notabene mereka meningkatkannya lebih ke arah medical tourism-nya ya, karena mereka nggak punya sumber daya alam yang alami ya. Tapi mereka sekarang sudah mulai berbenah. Beberapa rumah sakit sudah mulai ada layanan holistiknya. Misalnya saya sebut saja satu grup breakfast, dia sudah ada tradisional Chinese medicine-nya. Dia sudah ada layanan dengan menggunakan akupunktur ya, kemudian layanan dengan menggunakan herbal juga ada. Nah, kalau di Malaysia waktu itu 2007 ya, saya sih nggak banyak berhubungan dengan Malaysia, tapi sering diundang sama mereka. Tahun 2007 waktu Truly Asia, mereka hanya menawarkan satu konsep wellness, yaitu di Langkawi Geopark. Ya, tapi itu pun kita kan mencoba merasakan layanan servisnya, spa-nya, kemudian herbalnya. Dan itu sebenarnya bahan-bahannya dari Indonesia semua. Dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Nah, begitu juga kalau di Thailand sekarang yang lagi berkembang, sisi wellness-nya adalah wellness IVF. IVF itu adalah bayi tabung. Bayi tabung tapi dikerjakannya kliniknya dalam bentuk resort, klinik resort. Jadi resort, jadi retreat. Ya kan kita ketahui kalau orang bayi tabung tuh pikirannya pasti psikisnya bebannya lumayan ya. Nah, jadi ternyata mereka melakukan penelitian kalau dibuat tenang dulu psikisnya, diturunkan dulu gelombang otaknya. Nah, itu saat
melakukan inseminasi, angka keberhasilannya lebih tinggi. Nah, sehingga mereka ada program seminggu sampai gitu. 7. Ya, ada program seminggu sampai 7 hari. Lakukan relaksasi dulu di center-center wellness retreat mereka, baru dilakukan tindakan bayi tabungnya. Indonesia sangat bisa bikin itu. Nah, itu contoh-contoh. Ya, Dok. Ya? Tapi udah ada ya dengan program seperti itu. Orang yang melakukan ya, itu sudah ada semua di dalam konsep kita. Udah juga di advokasi ke pemerintah ya, beberapa layanan itu, karena saya mengikutinya adalah grant dari Global Wellness Summit. Jadi mereka trennya saat ini di dunia sebelum pandemi adalah itu. Jadi energy medicine, kemudian fertilitas resort, kemudian forest therapy dengan menggunakan alam. Nah, itu padahal semuanya ada di kita loh. Potensinya ada di kita semua. Jadi kira-kira kesulitan Indonesia ini regulasi, SDM, atau apa ya, Dok? Semuanya. Jadi pertama yang dibenahi ya sekarang sih sudah mulai ada angin segar ya, bahwa pemerintah sedang membuat Indonesia Health Tourism Board, di mana Malaysia dulu sudah bikin di 2007, Singapura sudah bikin di tahun 90-an, Thailand juga sudah bikin di tahun 90-an. Tugas dari Health Tourism Board atau Medical Tourism Board ini sebetulnya adalah salah satunya yaitu memapping, kemudian membina center-center agar disesuaikan dengan kebutuhan global. Kemudian mempromosikannya, termasuk ke ajang-ajang internasional di luar. Kemudian memancing atau menstimulus, karena di dalam Health Tourism Board itu nanti bukan hanya dokter loh. Itu ada peneliti dari pariwisatanya, peneliti dari ekonominya, ya, peneliti dari bidang sosialnya, kemudian psikolog untuk behaviornya, semua harus ada di dalam komponen itu. Kalau Health Tourism Board-nya ini nanti netral untuk memajukan Indonesia. Nah, ini satu sisi regulasi sudah ada ya, sudah ada, tapi memang belum digaungkan, belum dicanangkan. Kemudian kedua, mapping tadi, data-datanya ini yang menurut saya masih belum fix. Kalau data rumah sakit yang bertaraf internasional mungkin bisa ditelusuri, tapi nanti peningkatan kualitas layanannya, center excellence-nya apa yang mau dikembangkan, nah itu harus dipilah lagi. Kemudian wellness-nya, nah ini yang paling pekerjaan besar sebetulnya, dari Sabang sampai Merauke, potensinya kan ada dari 3 landscape tadi, gunung, hutan, dan lautan. Nah ini lebih kolaboratif lagi. Nah nanti setiap nggak usah muluk-muluk, pokoknya mungkin tiap daerah ada satu center aja. Kemudian nanti digaungkan oleh teman-teman media, di branding, ikutkan beberapa event nasional dan internasional, mengundang orang-orang untuk datang. Itu mungkin itu dulu yang harus dilakukan. Ini ada pertanyaan dari Johan 13. Apakah wajib punya BPJS Kesehatan bila kita sudah punya asuransi yang lain? Apakah itu kendala nantinya ya? Maksudnya apa sih? Mungkin tadi yang ngebahas BPJS itu kali ya, Dok? Iya. Ini mungkin saya tariknya ke tentang health tourism aja ya, pengalaman beberapa negara yang maju dengan medical tourism konsepnya ya. Beberapa negara yang bisa mengkombinasi antara layanan medical dan wellness, itu rata-rata memang sudah di-cover oleh asuransi nasionalnya. Ya, misalnya di Amerika, dia bisa saja melakukan perjalanan ya. Kalau plafon asuransinya tidak mencukupi untuk pelayanan penyakitnya, dia pergi misalnya ke India. Di India kan lebih murah, sehingga plafon asuransinya mencukupi. Nah,
Setelah itu dia di cover juga tentang preventive medicine-nya melalui wellness program. Nah, dia pilih di India itu apa wellness programnya. Nah, sehingga banyak orang yang melakukan perjalanan dari negara maju ke negara berkembang itu dengan alasan universal coverage-nya, plafonnya itu lebih hemat kalau dia treatment di luar negeri, di negara yang berkembang. Nah, kalau di Indonesia, ya ini namanya BPJS kita masih baru bergulir ya, jadi masih belum sempurna. Kabarnya beberapa negara maju juga memerlukan puluhan tahun ya untuk berkembang sempurnanya. Nah, ini saat ini sih mungkin belum bisa BPJS mengcover layanan dalam konsep mix antara medical dan wellness tourism. Dok, medicalnya saja masih banyak. Dok. Ya. Halo. Sempat lag ya, Dok? Sempat lag ya? Iya, mungkin. Tadi Dok sempat hilang dikit. Sebentar sempat hilang. Halo, Dokter. Dokter Andri, sempat lag nih kayaknya nih. Halo, Dok. Halo, Dok. Apa halo, Dok? Dokter. Dokter sepertinya lagi lag internetnya. Wah, sebentar. Saya panggil lagi Dokter Andrinya ya. Sebentar, teman-teman. Iya, low sinyal bener, Mas. Lagi coba lagi. Halo. Halo, Dok. Sorry. Tadi saya ganti provider. Ya, ganti provider internet. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi ya, Dok ya. Tadi dari Nana Sikop ini. Ini Nana Sikop. Untuk wellness, para perusahaan spa dan jamu juga sudah siap kan, Dok? Tapi apa masalahnya ya, kok kurang cepat berkembang wellness tourism di Indonesia? Iya. Itu ya, Nana yang tanya dirinya. Iya. Tadi sebetulnya ada di jawaban saya sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi ya. Itu tadi. Nana baru gabung sepertinya nih, Dok. Iya. Jadi memang di dalam health and tourism itu kan ada komponen-komponen pelaku industri kesehatan, ada komponen pelaku industri pariwisata, kemudian karena dia kemasannya adalah medis, maka perlu teman-teman dari akademi yang melakukan evidence-based medicine-nya atau bukti daripada medisnya. Kemudian ada teman-teman media yang mengemas produk itu dan memasarkannya. Kemudian ada stakeholder dari government yang membantu misalnya pendanaannya, industri dari hulu ke hilirnya, kemudian membrandingkannya dan mengikutkannya dalam expo-expo. Nah, selain regulasi tadi yang pertama kita bahas, nah tampaknya sinergitas ini yang belum jalan, sehingga beberapa industri herbal masih bergerak sendiri-sendiri. Nah, ini tujuannya tadi, Indonesia Health Tourism Board itu rencananya dibentuk. Kalau ideal dari job description-nya dijalankan dengan betul, maka mungkin kita tinggal tunggu waktu saja, Ibu, tinggal tunggu waktu. Pengemasan yang kolaboratif ini tentu akan lebih memiliki gema, memiliki gaung. Nah, ini sebetulnya masa pandemi ini masa yang baik untuk persiapan, ya. Tapi ya tentu kerja besar seperti ini masalahnya di Indonesia dari dulu adalah kerjasama yang masih sulit kita lakukan dalam satu leadership yang kuat gitu. Nah, kurang lebih ya, itu mungkin Bu. Kenapa? Ya? Ya, jadi harus sama-sama bergerak, jangan saling mengandalkan, harus sama-sama bergerak sebetulnya. Ya seperti Bu Alia mengundang ini. Halo. Ya. Iya, Dok. Ini bagian daripada edukasinya. Ya. Ada lagi pertanyaan dari
Yanuari Mansantosa. Sinergi pentahelik tidak mudah di lapangan. Semoga bisa lebih baik lagi. Gitu ya, Dok? Iya. Ini sejawat saya nih, Dokter Yanuar. Dia juga ikut membantu memediasi, itu termasuk membantu advertising dan medianya juga. Beliau ini pakar digital. Kenal Dokter Yanuar. Ya, sekali waktu perlu diundang untuk bicara. Dokter Yanuar banyak sekali ide-ide untuk pengembangan health tourism. Wah, boleh ya, boleh Dok. Ya, dalam platform digital yang dia kuasai ya. Ya. Tapi benar ya Dok, ini sinergi pentahelik ya. Iya. Tidak mudah di lapangan benar-benar. Betul. Jadi kalau boleh kita ini kan tadi Mbak Alia ya menanyakan ini karena teman-teman media sendiri banyak yang belum paham makhluk apa itu health tourism ya kan, artinya dari kita kita sebagai pelaku dan dari kita sebagai asosiasi kurang mensosialisasikan kan. Nah, itu ada buktinya juga tuh kalau wellness tourism sebelum pandemi ya itu meningkat di Indonesia. Tapi datanya kita ambilnya dapatnya dari digital platform website yang memang khusus untuk wellness turis atau health turis. Misalnya di Book Retreat. Nah, itu kita lihat terjadi peningkatan pengunjung yang memang dia spesifik datang ke Indonesia untuk mencari health turis sebagai health turis. Mencari wellness spot. Nah, artinya upaya dari Iya, kenapa Dok? Silakan Dok. Ya artinya turisnya yang aktif mencari gitu loh, bukan yang berpromosi. Nah, kalau kita lakukan kolaborasi ini, kemudian berpromosi, pasti hasilnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Gitu. Jadi salah satunya kurang promosi ya Dok? Kayaknya harus dilibatkan wartawan ya Dok? Ya, cuman yang menggerakkannya kan harus itu ya, regulator ya, menggerakkannya harus stakeholder juga ya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Nana Sikop lagi. Rumah sakit Bunda sudah disiapkan Healthy Tourism by Tabung. Bahkan sudah ada hotel di dekat situ, juga disiapkan rumah sakitnya. Iya. Bunda Group memang concern di IVF atau bayi tabung dan mungkin mereka melengkapi dengan wellness programnya juga. Ya itu sudah baik sekali. Nanti tinggal kita branding ini Bu sama media, teman-teman media coba dipasarkan ya, di sounding terus. Kali waktu juga perlu diundang tuh Dr. Ivan Sini atau Pak Yudi tuh yang di Medical Tourism Board-nya mereka, internal mereka. Jadi Nana Sikop ini wartawan berita 1 Dok. Kenapa? Nana Sikop ini wartawan berita 1. Oh iya, salam kenal Mbak Nana. Salam kenal. Itu Morula nama. Oh iya. Ini Dok ada pertanyaan lagi. Langkah-langkah awal kalau suatu daerah ingin kembangkan wilayahnya untuk wellness tourism seperti apa? Apakah bisa dijabarkan step by step-nya? Berapa lama bisa tercapai sehingga menciptakan nilai ekonomi yang menunjang pendapatan daerah? Sedap, ini pertanyaannya bukan main. Saya menjawabnya berat. Wartawan Dokter Digital. Oke. Saya menjawabnya berdasarkan case study atau experience ya. Jadi contohnya saja sekarang ini yang sedang dikembangkan tuh beberapa desa wisata di wilayah Lombok ya. Nah, itu belum sempat saya masukkan ke dalam achievement. Kemudian pengembangan desa wisata di Bali Barat. Di Bali Barat itu dalam rangka ada prodi health tourism di Fakultas Kedokteran di sana akan memerlukan desa observasi untuk para koasnya ya. Kan ini prodinya di kedokteran. Koasnya untuk magang. Jadi kita mulai memapping dari sekian puluhan desa wisata, ada 31 desa wisata di sana, kemudian dipilih 1 dan 2
desa yang bisa di-upgrade menjadi desa wisata hutan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan assessment. Jadi kita lihat spot wellness-nya apa yang ada di sana. Kemudian kita kembangkan. Kembangkannya dengan cara melatih warga desa itu. Nah, sebelumnya kita membuat proposal dulu. Proposalnya itu bisa ke Kemendes, bisa ke Menristek Dikti. Dari proposal ini, kita gunakan dana itu untuk memberdayakan masyarakat. Misalnya, kita latih guide wisatanya dengan pengetahuan literasi medis terhadap potensi di sana, herb and spices-nya misalnya. Kemudian, kita data biodiversity-nya, kita buatkan beberapa keterangan konten medisnya. Ini jenis apa, tumbuhannya, manfaatnya apa, berdasarkan riset apa, itu yang dijelaskan kepada guide wisata. Kemudian dari bahan itu kita olah menjadi bahan yang non-edible untuk lulur, spa, termasuk Balinese boreh ya, yang ngetop ya. Nah itu yang kita list di dalam layanan desa itu. Nah sebelumnya kita latih. Nah ini memang perjalanan yang panjang dan belum selesai observatori desa ini. Contoh yang udah selesai sebetulnya ada di Belitung, di Bukit Pramun itu. Di Bukit Pramun itu kita kerjasama dengan satu institusi swasta yang sudah lama bergerak di bidang herbal. Masyarakat dilatih untuk memproduksi sehingga memiliki kemasan yang menarik. Kemudian dijual kepada wisatawan sebagai stamina. Jadi habis mereka melakukan wisata ya dalam bentuk trekking, forest bathing, kemudian mereka istirahat di homestay penduduk sambil ditawarkan produk herbal itu. Nah, jadi ini contoh bundling daripada wisata kesehatan dengan general tourism. Nah, itu sudah terlihat hasilnya, ekonominya menjadi berdaya, masyarakat itu jadi memiliki income. Di mana sebelumnya kita ketahui ya di Belitung itu mengandalkan kepada tambang kan, sementara timahnya semakin habis. Jadi sebelum betul-betul habis, mereka sudah harus merubah paradigma berpikirnya, apa yang harus bisa dikelola dari potensi desanya. Nah, kita turun untuk membantu masyarakat menemukan mana potensi yang bisa dikembangkan sebagai health tourism spot. Nah, itu yang kita latih. Nah, rangkaiannya kalau detailnya sih melibat pertama itu membentuk dulu komunitas masyarakat di sana. Susah merubah mindset itu kan susah. Jadi kita harus pegang satu orang yang influencer lah di sana ya. Kemudian dia membentuk komunitas. Melalui komunitas itulah kita rubah pelan-pelan pola pikirnya sehingga mereka mau mengikuti beberapa step. Kemudian dilibatkan otoritas setempat, dibikinkan forum group discussion. Ini memang pekerjaan besar dan harus orang yang senang sama proses gitu loh. Nah, kebetulan daya akselerasinya adalah karena waktu itu Belitung sedang di gadang-gadang untuk geopark. Nah, sehingga banyak tim yang turun bisa membantu. Gitu. Jadi kita harus memanfaatkan momentum juga. Seperti itu. Kalau di Lombok contohnya ini banyak. Boleh pertanyaan yang lain lagi. Kenapa dok Lombok? Kenapa dok? Saya juga pernah ke Lombok soalnya. Kenapa Lombok? Kenapa dok? Lombok kalau coba buka desa Tete Batu. Tete Batu itu titian batu. Itu di bawah Gunung Rinjani. Saya pernah dok. Lombok Timur ya? Tahu? Ya. Saya pernah ke sana nah, itu kan lagi ada festival homestay tahun 2000 sebelum gempa. Saya ke sana dok. Ya. Coba rasakan energinya, retreat-nya, bagus kan? Rasa di desa. Nah, itu sebetulnya cocok untuk energy medicine tuh, untuk recharging energi. Nah, sekarang desa itu terpilih mewakili Indonesia untuk ajang Best Tourism Village dunia di bawah UNWTO. Nah, jadi setelah penilaian Oktober ini mungkin kita harus berbenah lagi karena ya namanya kompetisi kan listnya banyak sekali ya, tapi kalau kita mau fokuskan kepada suatu desa retreat, maka aspek wellness-nya harus dikencangkan. Nah itu nanti mungkin teman-teman wartawan harus datang juga nih membantu mempromosikan mereka belum selesai penilaiannya, mudah-mudahan dapat momentum
momentumnya adalah ini. Kalau dia menang, ya apalagi momentumnya, nah itu kita bantu mereka untuk lebih meningkatkan perekonomiannya. Ya. Ketika Batu saya ke sana nginep di homestay. Homestaynya waktu itu saya solo traveling ketemu teman-teman di sana, ikutin homestay festival tahun berapa ya? Saya lupa deh. Sebelum gempa itu loh, Dok. Itu memang kalau nggak salah ada 2017. monkey forest ya, Dok ya? Ya, ada. Kan mereka punya keunikan 7 lutung itu. Jadi di dalam satu pohon itu nggak bisa lebih dari 7, walaupun dia banyak, tapi kalau dia berjajar tuh hanya sekitar 7. Itu keunikan tuh. Jadi bisa dijadikan spot fotografi juga. Fotografi kontes. Terus juga ada air terjunnya, Dok. Itu medannya susah banget loh, Dok. Air terjun apa saya lupa ya. Air terjunnya juga Sarang Walet. Ya, Sarang Walet namanya. Pokoknya ada nama durian-durian ya, Dok. Nama durian apa gitu namanya. Ya, ada air terjunnya itu di kaki Rinjani juga. Ya. Bukan aduh lupa saya juga. Ada beberapa tuh. Itu habis gempa, debit airnya jadi berkurang. Oh. Karena beberapa sumber mata airnya tertutup. Waktu gempa kenapa, Dok, Teteh Batu? 2018 kan gempanya, saya baru ke sana lagi 2019. Jadi yang dulu kita lihat banyak sumber mata airnya, debit untuk si waterfall itu jadi berkurang karena tertutup beberapa sumber mata airnya. Karena gempa itu ya, Dok. Ini ada komentar dari Dokter Yanuar tadi sambungannya tadi kayaknya pertanyaannya dijawab dengan workshop bersama Dokter Andri. Bisa sambil hands on. Ya. Sip Dokter Yanuar, insya Allah. Workshop kita, Dok. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Yanuar. Dokter Yanuar bukan main deh, ini idola saya. Nanti kenalan ya harus dengan Dokter Yanuar nih. Ini dari pertanyaan dari Johan 13 lagi, mungkinkah akan ada monopoli kegiatan yang terkait dengan health and tourism di negara kita? Monopoli, Dok. Pertanyaannya politis juga ya, saya nggak berani jawab. Kemungkinan selalu ada. Kemungkinan selalu ada. Jadi mungkin teman-teman di asosiasi, teman-teman media juga ikut mengawal ya, supaya itu tidak terjadi. Jadi sharing kuehnya, bagi-bagi kuehnya itu dinikmati oleh bersama. Tapi saya nggak berani spekulasi menjawab. Sensi ya, Dok, lagi sensi ya, Dok, soalnya ya agak berbau-bau politik ya. Ini ada lagi dari Yifai. Ini Mbak Evi ini wartawan Indonesia, aku jadi lupa sih, ini wartawan dia ini di Kemenparekraf dia ininya ngepostnya. Iya benar, butuh sinergitas seperti SPA sempat dikembangkan di Kementerian Pariwisata. Semlat ada 9 SPA yang sudah diangkat, tapi sekarang nggak diangkat lagi sepertinya. Sempat apa ya? Sempat kali, maksudnya sempat kali ya. Tapi kalau saya nggak salah, tolong koreksi ya, di dalam katalog wisata kesehatan Indonesia, wellness health tourism itu ada medical tourism, ada wellness tourism, ada herbal, masuk sport tourism, dan di dalam wellness itu ada spa. Jadi kalau dari katalog dan dari RPJMN-nya, teman-teman wartawan udah ada yang dapat ya, dari RPJMN Bappenas, itu spa itu akan dihidupkan lagi. Memang background-nya adalah karena Bali menjadi destinasi spa dunia beberapa kali ya terpilih. Jadi mungkin akan dipusatkan di Bali. Nah, hanya industri spa industrinya yang mungkin belum kita lirik, seperti ramuannya, borehnya ya, yang saya temukan contohnya kayak di Lombok. Di Lombok tuh ternyata ada boboreh juga tuh, jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk exfoliating epidermis. Jadi bisa peremajaan kulit ya. Jadi kita kan dikenali dengan menggunakan kopi ya, ternyata variasinya banyak. Nah, itu ditemukan di beberapa daerah. Hanya risetnya belum ada. Nah, saya rasa mungkin nanti tiap daerah harusnya
keunggulan dari produknya itu. Kalau massage-nya, ya di kita sebenarnya Japanese massage, Balinese massage itu disukai di luar. Karena orang menganggapnya Oh, sangat cermat, sangat teliti kan, sangat inci per inci itu kan. Nah, itu digemari sebetulnya. Ya, ya pengembangannya yang saya pahami industri spa sebelum pandemi kita banyak ekspor keluar. Jadi terapis-terapis didikan dari pusat center terapis di Indonesia itu digemari. Di Maldives tuh banyak spa-spa terapis dari Indonesia. Dan kalau misalnya kita massage lakukan di negara-negara Asia Pasifik, produk non-edible-nya, untuk lulurnya, untuk oil essential oil-nya itu banyak bisa didapat di Indonesia. Industrinya yang belum dikembang. iya. Sayang banget ya dok, padahal itu semuanya dari Indonesia ya dok, banyakan ya. Sumber daya alamnya Iya, kita iya. dimanfaatkan orang luar Ya, ya. kita banyak ekspor raw-nya ya, banyak mentahnya ya. Mereka Iya, yang mengolah. sayang banget. Ya, Ini dokter Yanuar komentar lagi nih, produksi ekstra dari daerah lokal yang bisa diproduksi dan dijual ke luar negeri, juga essential oil lokal masih rumahan. Ya UMKM ya, ya, industri. ya. Mungkin nanti harus diundang juga orang Kementerian Perindustrian nih, Mbak Alia. Jadi kira-kira di mana itu masalahnya ya? Kita Iya. kita susah mengembangkan industrinya. Bikin workshop Saya Zoom kurang aja paham. lebih besar kali dok. Nanti kita undang kementerian ya dok. Amin. Ya, amin, amin ya tuh. Ya digaungkan sama teman-teman wartawan deh. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Dini Danis. Kalau wellness tourism Indonesia sudah banyak dilirik wisatawan asing apa tidak? Misal dari Singapura atau Jepang. Oke, tadi yang sempat saya bilang ya, itu masuknya kepada market adoption-nya. Jadi kita sempat analisa market adoption di Bali, di Lombok, dan di Bajo waktu itu. Ternyata, oh sebentar ya, saya lihat dulu. Dari data market adoption ini, memang banyak diambilnya dari platform digital yang khusus untuk wellness. Jadi contohnya, nah ini dia. Ternyata untuk satu daerah aja, ya seperti di Labuan Bajo aja, waktu itu riset ya, ini tahun 2018 sebelum pandemi, itu ada 44 billion US dollar grab marketnya. Ya, jadi ini tercatatnya dari situs-situs yang primary purpose traveler tadi, misalnya Book Retreat, Yovada, nanti dibuka deh. Yovada, Queen of Retreats, Amayan, Yovada, Book Retreats, nah itu ada peningkatan 11% primary purpose traveler yang memang orang-orang pengen datang ke Indonesia itu karena wellness spotnya. Nah, dan di antara mereka, di antara 11% ini, rata-rata mereka spending money-nya per trip, ya per kali trip, itu 1.500 hampir 1.600 US dollar dibandingkan orang-orang turis, ya dibandingkan turis bule yang hanya melakukan general tourism aja. General tourism itu sepertiganya, ya sekitar 500-600. Nah jadi artinya wellness tourism itu dia merupakan quality tourism, ya baik secara length of stay-nya, karena kan dikenakan program. Jadi dia harus nginep paling enggak seminggu. Nah, dalam seminggu itu multiplier efeknya kan jalan. Ya, bisa menghidupi pemberdayaan lokal. Kemudian quality tourism yang namanya wellness tourist ini dia nggak mau seperti general tourism yang harus pergi dalam satu waktu itu ke sekian tempat. Enggak, dia mungkin tempatnya stay di satu tempat, tapi melakukan programnya bisa bundling ke beberapa tempat,
cuma dia nanti kembali lagi stay di situ. Nah, tercapailah efek daripada wellness, jadi dia nggak terlalu capek. Nah, di situ makanannya, support kulinernya, segala macam, healthy foodnya, segala macam tuh bisa disupport dari masyarakat sekitar. Bagaimana tentang healthy food, nutrition food ya? Beberapa teman dokter di Bali itu udah ada yang inisiatif juga. Mereka bergerak sendiri, itu udah ada. Karena mulai shifting ke arah wellness turis itu udah mulai ada sebelum pandemi ya. Nah, sekarang kita belum bisa data lagi. Ini data tahun 2018 waktu itu. Menjawab nggak kira-kira pertanyaannya ya, Mbak? Oke. Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Jadi potensi wellness tourism di Indonesia itu apa saja? Apakah jamuan, geotermal, atau apa saja gitu? Sejauh ini mana yang sudah jalan? Ya, sementara ini sih herbal yang lebih banyak tuh di herbal karena ya biodiversity-nya sudah banyak yang diriset, sudah banyak yang dikemas, udah industrinya juga sudah ada. Nah, tapi nanti for the future-nya kita harus memanfaatkan juga tuh geothermal. Nah, kemudian satu lagi yang lebih berat adalah oceanoterapinya. Jadi kan kita belum menggali tuh biota laut, ya, konsentrat, itu belum digali. Nah, contohnya misalnya kalau kayak di negara maju tuh di Eropa sudah ada satu center untuk melakukan wellneoterapi, thalassoterapi di laut. Nah, kemudian health nutritionnya dari ganggang, dari alga. Nah, risetnya sudah ada. Nah, itu kedepannya mestinya harus dengan Kementerian Kelautan ya, karena menurut data saya lihat baru 15% aja hasil laut itu dimanfaatkan untuk perekonomian masyarakat kita. Sementara syaratnya suatu negara maritim kalau nggak salah 40% pemberdayaan ekonominya kan. Jadi kita belum bisa disebut sebagai negara maritim. Masih jauh. Lautnya banyak ya, Dok? Potensinya banyak sekali ya. Laut kita areanya berapa? 3 juta kan? 3 juta kilometer square ya. Dibandingin daratan kan lebih luas lautan. Iya, banyak laut. Perairan. Iya. Ya, jadi mungkin yang pertama ini sesuai dengan RPJMN ya Bappenas yang dikembangkan ada lebih kepada herbalnya dulu sama forest. Saya rasa forest tuh. Forest harus dibikinkan program-program wellness-nya. Banyak PR ya, Dok? Banyak. Jadi sebenarnya tugas saya memprovokatori aja semua bidang biar nanti ambil yang masing-masing. Bidang satu belum selesai, ngurusin bidang yang ini, bidang ini belum selesai ya kan, Dok? Iya, iya. Belum lagi nanti. Halo, Dok, melek lagi. Alia, kita belum bicara corporate wellness. Waduh, di luar negeri itu sudah berkembang. Iya, jadi 100 perusahaan multinasional dan sebetulnya PMA ya di luar itu ya 100 di dalam Forbes ya. Itu mereka sudah meyakini bahwa kalau kita mengirim karyawan mereka 21 hari mengikuti program wellness corporate, maka kinerja perusahaan meningkat dan itu sudah terbukti sebelum pandemi. Nah, itu menjadi global. Ya, menjadi tren global wellness itu sekarang. Nah, yang punya potensi itu di mana? Jadi masuknya ke sana ya, Dok ya? Bisa juga ya? Lewat corporate ya? Iya, ke sana. Iya, lewat corporate. Nah, jadi kan harus pinter nih packagingnya, brandingnya. Nah, orang-orang dari corporate luar. Nah, nanti kita bahas lagi di wellness sabbatical karena itu kompleks banget. Wellness corporate itu kompleks banget. Iya, betul. Dok, ini ngobrol enak banget, tahu ada 1 jam lebih loh, Dok. Ya, makanya udah kena surcharge nih. Ini loh, udah 1 jam lebih, seru banget ini pembicaraannya ternyata ya, Dok ya, banyak banget yang bisa diulas, bisa digali. Nah, nggak cuma spa doang ya, tapi potensinya kita tuh terlalu banyak sehingga saya juga kadang suka pusing membreakdownnya tuh harus mulai dari mana.
Ini kata Dokter Yanuar, terima kasih Dokter Andri membuka mata saya dan menjadi mentor saya dalam mempelajari health and tourism, wellness tourism. Wah, Dokter Yanuar merendah. Sebenarnya saya belajar dari dia. Nah lo, tunjuk-tunjuk kan kayaknya. Termotivasi dari dia. Setiap saya keliling ya, setiap saya keliling Dokter Yanuar selalu tanya, tolong share koordinatnya karena dia nanti langsung mengcopy paste-nya dalam bentuk platform. Nah, iya itu dia jadi dibantu sama teknologi. Iya. Dokter Andri udah 1 jam, sepertinya kita harus selesai sampai di sini 1 jam lebih ini dokter. Dokter Andri terima kasih banyak insight-nya, ilmunya. Jadi kita nih sahabat asa kebaikan jadi terbuka soal apa itu wellness tourism ya dok ya, yang terjadi di Indonesia gitu kan, apa yang perlu kita kembangkan. Sebenarnya kita kan potensinya banyak banget di Indonesia nih, cuman ya lagi-lagi kembali kepada soal tadi sinergi itu ya dok, antara regulasi pemerintah, swasta, dan SDM-nya banyak banget yang perlu diperbaiki ya dok ya. Iya. Terima kasih banyak Dokter Andri. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di Sahabat Asa Kebaikan live Instagram ini. Ya. Terima kasih dok. Terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya dok. Assalamualaikum. Bye. Ya, terima kasih. Salam. Ya.